Alat dan bahan yang digunakan adalah botol bekas, paku bekas, gunting, selotip, stabilo, mistar, dan juga api atau lilin. Zat tersebar di alam dibedakan dalam 3 fase, yaitu fase padat, cair, dan gas. Ketiga fase ini memiliki beberapa perbedaan. Pada fase cair dan gas memiliki karakter yang tidak mempertahankan suatu bentuk yang tetap, maka keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir, dan demikian keduanya disebut sebagai fluida. Fluida merupakan zat yang dalam keadaan biasa dapat mengalir. Salah satu ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara molekulnya tidak tetap. Hal ini disebabkan karena gaya kohesi antar molekul yang lemah. Jika kita mempelajari tentang fluida, maka unsur yang paling utama adalah tekanan. Tekanan adalah gaya yang dialami oleh suatu titik pada suatu permukaan fluida per satuan luas dalam arah tegak lurus permukaan tersebut. Kita juga mengenal istilah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatis atau tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Pada media ini, jika diperhatikan, diameter tangki lebih besar daripada diameter ketiga lubang, dan ketiga lubang ini berada pada ketinggian yang berbeda dari permukaan. Kemudian, di bawah tangki terdapat alas yang berfungsi untuk memudahkan mengukur jarak saat air memancar ketika sumbat dilepaskan. Hal ini memiliki diameter yang lebih luas dibandingkan diameter lubangnya. Nah, sekarang tekanan manakah yang akan lebih besar di antara ketiga lubang tersebut? Mari kita buktikan dengan membuka sumbat lubang. Yang paling besar adalah tekanan pada lubang ketiga yang dibuktikan dengan jarak pancaran air yang semakin jauh. Semakin besar H atau kedalaman lubang dari permukaan zat cair, maka tekanan akan semakin besar pula untuk massa jenis yang sama. Berikut adalah hasil perhitungannya. Pada hasil sebelumnya, tekanan paling besar dialami oleh lubang ketiga. Lalu, apakah ada perbedaan dengan jarak dan kecepatan alirannya untuk setiap lubang? Mari kita buktikan dengan mencoba membuka sumbat pada masing-masing lubang secara bergantian. Ya, hasilnya tampak jarak pancaran fluida berbeda-beda. Jarak terjauh adalah lubang nomor 3, disusul lubang nomor 2, dan terakhir lubang nomor 1. Hal tersebut terjadi dan berhubungan dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menentukan kecepatan zat cair dari lubang pada dinding tabung atau tangki.
Syaratnya, diameter tangki harus lebih besar daripada diameter lubang pada dinding tangki, yang akan menyebabkan permukaan zat cair pada tabung turun perlahan-lahan jika air keluar melalui lubang di dindingnya. Pada permukaan fluida di titik A atau di permukaan tabung memiliki kecepatan turunnya fluida yang relatif kecil sehingga dapat diabaikan atau dianggap memiliki kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. Sedangkan besarnya tekanan P1 di permukaan tabung dengan P2 di lubang dinding tabung adalah sama. Sementara untuk menentukan jarak fluida menggunakan 2 kali akar kedalaman fluida dari dasar dikalikan kedalaman dari permukaan fluida. Jika diperhatikan, laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian atau dari permukaan tabung. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Sedangkan untuk kecepatan dirumuskan dengan hasil akar pangkat 2 dari gravitasi dikalikan kedalaman dari permukaan fluida. Jika dibandingkan dari ketiga lubang ini, maka dapat disimpulkan semakin besar kedalaman lubang dari permukaan, maka jarak semakin besar dan kecepatan aliran fluida semakin laju.